dasar. Jadi landasan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan konsumsi. Ya, bicara tentang sayuran, bicara tentang pernikahan, bicara tentang peternakan. Paling tidak peluang kita pasarnya, kita mampu untuk menyuplai ya kebutuhan pasar kita saja. Kita tidak mendatangkan dari luar. Tadi disampaikan oleh narasumber atau dari komite perencanaan, kenapa ini dijadikan sebuah kawasan? Karena bagaimana kita untuk menciptakan sebuah pertumbuhan. Laju pertumbuhan ekonomi kita ketika kemarin pandemi 0,14. Pertanyaan yang tidak tertanggung. Paling itu kelebihan Ciamis kenapa tidak hanya 0,14? Salah satunya 60% masyarakat Ciamis itu ya tidak terlalu terganggu oleh dampak COVID-19. Nah ini mari kita manfaatkan peluang-peluang ini sebagaimana potensial. Intinya itu, jadi acara hari ini kita belajar bagaimana proses manajemen ini bisa berjalan dari mulai saya tadi bicara kalau kita bicara tentang perencanaan awalnya akan bicara tentang kebutuhan. Kalau yang nggak butuh ngapain direncanakan kan gitu. Artinya mari setelah direncanakan ada dalam hukuman RPJMD apalagi memang kita evaluasi dengan berbagai macam keterbatasan di kita sumber daya ya sumber dana. Mari kita evaluasi dengan bagaimana kita menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul dari evaluasi itu kan itu. Jadi kalau misalkan muncul sebuah persoalan, ya mari kita bahas bersama-sama. Dan prinsipnya kita ingin menjalankan sistem ini sebagaimana mestinya. Tadi kan orang itu pengen kalau di setiap rumah kalau berjejer. Iya, gitu, betul. Jadi artinya gini, saya ingin memperlihatkan bahwa yang dinamakan kawasan agropolitan itu harus nampak Ada khasnya. ada perbedaan dari daerah-daerah lain. Ya. Jangankan sekarang kita memanfaatkan lahan-lahan perkebunan yang ada yang sekitar wilayah 5 kecamatan ini. Ya termasuk bagaimana memanfaatkan lahan-lahan yang ada termasuk pekarangan. Ingin melihat bahwa ketika masuk kawasan agropolitan benar di halamannya juga ada polybag, cabai, tomat, luar biasa. Ada tantangan bagaimana dengan ekonomi kapitalis dan ekonomi kerakyatan. Nah, ini. Dan hari ini kan beberapa country sudah jadi kapitalis ya. Ini menjadi sebuah persoalan bagi kita. Kalau kita bicara tentang bagaimana kualitas pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, artinya laju pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berkualitas, salah satu yang mendasari ya tentang ekonomi kerakyatan. Jadi betul-betul dari grassroots. Justru sekarang hadirnya pemerintah, kita harus hadir di sana. Ya. Karena dengan berbagai macam keterbatasan masyarakat, baik pola minimal, ya, tentang terus kaitan sumber daya, sumber dananya, nah ini harus hadir pemerintah. Kita berharap masyarakat motivasinya tinggi aja begitu, alhamdulillah. Apalagi tadi bicara tentang petani milenial, siapapun, ya tidak hanya bicara orang tua, bicara milenial juga. Nah, untuk situasi kondisi zaman saat ini, kalau memang punya nilai ekonomi pasti mau. Yang nggak mau itu kalau nggak jelas nilai ekonominya. Kalau ada nilai ekonominya, milenial saya yakin akan banyak. Dan tertarik. Akan tertarik. Ada yang menarik juga di mana jumlah tenaga penyuluh di Kecamatan Panumbangan hanya satu yang PNS, sementara 17 tenaga penyuluh harian. Ya. Gitu. Ini jadi tantangan buat Betul. Gini, saya selalu berbicara bagaimana kita lebih mudah cara mengendalikan sebuah kelompok. Ya. Saya selalu bicara hanya dengan struktur yang mudah. Mari kita manfaatkan potensi. Kalau bicara BUMDes, saya bicara dengan kepala desa. Coba Pak Kuwu inventarisir, ya, sarjana-sarjana yang belum mempunyai pekerjaan di desanya masing-masing. Libatkan. Atau paling tidak nanti OPD teknisnya bekerja sama dengan perguruan tinggi. Ya katakan Unigal punya fakultas pertanian. Mungkin mereka sekarang juga sarjana yang ada di desa-desa kalau kita katakan dengan desanya melakukan komunikasi mereka tidak akan melakukan ketika oleh kita memberikan sosialisasi menjadi terhadap
makanya ini apapun yang teman-teman sarjana terutama yang punya kompetensi, apalagi seorang sarjana ya di bidangnya, dilibatkan dalam lembaga yang ada. Kalau bicara tentang BUMDes, ya kita tidak bicara hanya usaha, tapi di sana juga harus ada ahli pertaniannya, juga harus ada. BUMDes itu harus seperti itu. Jadi nanti bisa pembinaan. BUMDes bisa koordinasi dengan OPD teknis, gitu. Ya, cuma seperti apa? Nanti seperti Jadi menjawab untuk tadi tenaga penyuluh dan apa tadi yang baik memanfaatkan potensi yang ada, sumber daya yang ada oleh kepala desa khususnya. oleh kepala desa, terutama banyak sarjana gitu ya yang belum punya pekerjaan tetap, libatkan. Nanti dari BUMDes itu ada Salary ya. jadi kan gini, yang namanya badan usaha milik desa nanti ada. Kalau usahanya berkembang, nanti kan untuk katakan untuk bukan ya upah lah ada dari sana. Makanya libatkan itu, atau dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi tadi. Apakah mampu dari Pemda sendiri untuk rekrutmen THL ini? Ya kalau melihat kondisi saat ini kan dananya juga sekarang dana kita Prihatin terbatas. kita ya, sudah prihatin. Hampir jangankan pemerintah daerah, pemerintah pusat juga sekarang berat untuk anggaran, apalagi nanti di 2022 termasuk provinsi. Hanya saya berharap dengan konsep perencanaan yang ada, anggaran yang terbatas, mari kita arahkan sebagaimana tujuan dan sasaran kita. Siap. Ya. Dia sudah difasilitasi. Kurang ngobrol juga. Mengembangkan diri kawasan ini supaya tumbuh jadi berkembang menjadi kawasan pusat pertumbuhan. Itu kan tujuan agroforestry itu. Nah, sehingga nanti ini akan ditindaklanjuti. Kita akan coba tindaklanjuti dan nanti dengan Pak Camatnya di masing-masing wilayah, sehingga kita jelas gitu sih. Ini yang kita perbaiki. Jadi pertama sistemnya, yang kedua kita lebih menusuk ke bawah, kita koordinasikan gitu. Ini kan itu Pak Camat Lumbung itu bagus kan, punya inisiatif, tapi bagaimana nanti perlu pembinaan, ya masuklah pembinaan kan gitu. Itu aja sebetulnya. Saya kira nanti tidak hanya hari ini, kita akan terus Berkelanjutan. Yang menariknya begini, ketika berbicara agropolitan begitu banyak sumber daya alam atau potensi-potensi Pak. Ya. Nah tadi Pak Andang dari Bina Marga